Shalom, selamat pagi Ibu Bapa dan saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Kiranya kasih karunia yang daripada Tuhan senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Ibu Bapa, tentu kita bersukacita hari ini karena Tuhan memberikan lagi satu hari kesempatan bagi kita untuk melakukan semua aktivitas kita. Tapi agar sukacita itu semakin sempurna, marilah kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk kita hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini Engkau memberikan kembali kesempatan bagi kami untuk melakukan semua aktivitas kami. Sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau yang memberkati kami sehingga kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Matius pasal 18 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Di dalam bahasa Batak Toba dikatakan, Kue jeani portibion nialap ni gasip, dang terbahen soronian gasip, alai marjea ma jolma na parohosa. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak, kalau kita berbicara tentang penyesatan, maka ada banyak hal yang bisa menyesatkan iman kita pada saat ini. Dalam konteks perkataan Yesus yang kita baca tadi, Yesus mencoba memaparkan bahwa baik pada masanya atau masa-masa sesudah Yesus naik ke surga, akan ada banyak ajaran sesat yang terus menghampiri kehidupan orang percaya. Ibu Bapak, itu terus kita rasakan sampai saat ini. Paling sedikitnya ada dua hal yang sering membuat manusia tersesat. Yang pertama itu adalah hasrat duniawi. Kalau kita berbicara hasrat duniawi, tentu ini cakupannya sangat luas. Materi atau hasrat yang lain juga sudah ada di dalamnya. Ibu Bapak, terkadang hasrat membawa kita lari dari pokok iman yang telah diajarkan kepada kita. Tidak heran demi sebuah hasrat, manusia menghalalkan segala cara untuk memenuhinya. Maka ini juga merupakan sebuah penyesatan. Kita menjadi sesat pikir, dan yang paling ironis, pada masa sekarang sudah banyak orang yang mencoba melegitimasi hasratnya menjadi sebuah kebenaran, bahkan dengan firman Tuhan, melalui tafsiran-tafsiran yang dipenuhi hasrat yang dari dalam dirinya. Ibu Bapak, ajaran sesat itu muncul dari sesat pikir yang selalu kita lakukan. Ketika kita merasa hasrat harus terpenuhi, lalu muara dari kehidupan ini adalah pemenuhan hasrat yang kita inginkan, maka kita sudah dibawa ke dalam penyesatan yang sesungguhnya. Hal kedua, Ibu Bapak, yang bisa membawa kita sesat adalah penglihatan dan pendengaran kita. Ini juga sering sekali membawa kita menjadi
sesat di dalam perjalanan iman kita. Karena apa? Penglihatan atau pendengaran juga sering sekali membawa kita ke dalam keinginan. Sebenarnya tidak begitu jauh dari hasrat tadi. Kalau ada hidup materialistis, hedonisme, itu sebenarnya buah dari penglihatan dan pendengaran kita. Maka ibu bapak, sering sekali kita terkecoh. Iblis juga berperan melalui penglihatan dan pendengaran kita untuk membawa kita sesat. Terkadang kita sering lupa melihat sesuatu dan kita tidak tahu caranya mana melihat bahwa apa yang kita lihat itu baik bagi kita atau tidak. Keinginan untuk memiliki semua yang kita lihat juga sering sekali membawa kita ke dalam penyesatan. Ibu bapak, firman Tuhan hari ini dengan sangat baik mengingatkan kita. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Tentu dunia dengan segala penawaran-penawaran membawa orang percaya ke dalam penyesatan, maka celakalah ini. Memang sebenarnya penyesatan harus ada. Mengapa? Agar manusia selalu mawas diri. Tetapi celakalah siapa saja yang mendatangkan penyesatan itu bagi orang lain, baik bagi diri. Ibu bapak, inilah yang harus kita renungkan. Mari kita koreksi hidup kita. Jangan-jangan selama ini kita tidak menjadi penyesat bagi orang lain, tapi tanpa kita sadari kita sudah menjadi penyesat bagi diri kita sendiri. Kita membawa diri kita ke hasrat yang kita ingini, ke hasrat dunia ini, sehingga kita telah menjadi penyesat bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, berubahlah melalui firman Tuhan ini. Biarlah kita tidak menjadi penyesat bagi orang lain dan bagi diri kita sendiri. Dan kita tidak mau disesatkan oleh siapapun. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita hari ini yang seturut dengan kehendak-Nya. Shalom.